Siapa kamu? Maaf. Kamu? Gila. Lepaskan. Siapa kamu? Jangan bergerak. Resletingku belum dicari bantu. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Cepat. Kamu gila. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Ini kan? Ini. Berhenti bergerak. Kamu bahkan berani pergi ke toilet pria, apalagi yang kamu berani lakukan? Jangan lupa aku yang membantu kamu menemukan dompetmu. Bagaimana kamu tahu dia punya dompetku? Aku mencium aroma gardenia padanya dan dia juga menabrakmu. Aku pikir saat itulah dia mencuri dompetmu. Baru saja ketika kita mencarinya, aku menciumnya lagi. Apa kamu anjing? Zodiak Cina. Apa hubungannya denganmu? Bisakah kamu menjawab pertanyaanku sekarang? Jawab dulu, apa kamu anjing? Zodiak Cina, ini bodoh. Aku benar-benar berusaha mengingat hari itu, aku benar-benar tidak ingat apa yang aku lakukan hari itu. Mari kita lakukan seperti ini, beri aku nomor teleponmu untuk berjaga-jaga. Setelah aku ada kabar aku akan menghubungimu, oke? Oke. Aku akan meneleponmu. Ini. Bagaimana jika kamu tidak meneleponku? Benar juga, oh. Semua yang ada di dompetku penting sejauh yang aku tahu. Kamu bisa mengambil sesuatu sebagai jaminan. Yang ini. Aku pasti akan kembali untuk ini, kamu harus mengembalikan ini padaku, oke? Oke, tenang saja. Halo? Lily? Oke, aku akan pergi ke toko bunga sekarang. Ingat, untuk menghubungiku pastikan untuk meneleponku. Jangan khawatir. Bodoh. Julie, Tuhan tahu apa yang aku lakukan. Aku di sini. Kamu tahu jam berapa sekarang? Maaf, aku sibuk, salahku. Aku terburu-buru karena ini ulang tahun Ding Hai. Awalnya aku ingin membelikannya hadiah. Pada akhirnya seseorang tidak bisa menghindari musuhnya. Peribahasa, aku bertemu dengan pria Yang itu punya lagi. mobil sport? Ya? Apa kamu tahu siapa dia? Tidak, tapi kali ini aku tidak membiarkannya kabur. Lihat, aku dapat ini darinya. Kartu. Biarkan aku lihat. Kamu sudah menghabiskan 2 jam untuk sia-sia? Pria mobil sport itu sudah pergi. Kamu punya kartu poinnya untuk dikembalikan. Biarkan aku lihat. Ya Tuhan. Aku sudah cukup. Ketika kamu tiba, kenapa tidak datang ke kantorku? Aku sedang memeriksa hotel, bekerja keraslah. Katakan kenapa kamu mencariku? Seperti ini, hari ini aku melihat Ju Sipin. Dia bilang padaku Shanshan akan kembali hari ini, jadi aku sopan bilang akan menjemputnya dari bandara. Tapi aku tidak menyangka akan kebetulan ada rapat. Tunggu. Jika kamu tidak ingin adikmu mati muda, maka jangan satukan aku dengannya. Apa yang salah dengan Shanshan? Penampilan, latar belakang, kepribadian. Apa yang salah? Cerita ini lagi, tidak bisakah kamu setidaknya mengganti kata-kata sekali? Bagaimanapun jemput dia untukku hanya berdasarkan hubungan antara keluarga kita. Oke, baiklah. Qingling. Shanshan. Kenapa baru kembali? Kenapa tidak bilang ketika kamu pergi? Aku terlalu terburu-buru bahkan tidak sempat bilang ke ayahku. Di mana Lily? Kenapa dia tidak datang? Dia menyuruhku menjemputmu, hanya ada dia di toko, cepat mari ke sana. Baiklah, ayo aku ke kamar mandi dulu. Pergilah.
Ahai. Ah, maaf. Kenapa kamu lagi? Kenapa aku melihatmu di mana-mana? Tianlang, apa yang kamu lakukan? Memberitahu orang tentang hubungan kita sudah lama tidak melihatmu. Bagaimana aku tahu jika ada cewek lain yang suka padamu? Dari sekarang kamu milikku. Aku tidak suka orang lain menyentuhku, tidak tahukah kamu? Oke, berhenti bicara, ayo pergi. Ada apa? Kamu malu? Dan kamu bilang tidak suka padaku jadi kamu berpura-pura. Jika begitu mari daftarkan pernikahan kita besok. Kamu gila? Shanshan, aku pergi dulu. Bukannya kamu datang menjemputku? Bagaimana bisa kamu pergi dulu? Kamu salah paham, aku tidak datang untuk menjemputmu. Aku datang untuk menjemput pacarku. Pacar? Kapan ini terjadi? Bajingan, kau bohong, aktingmu cukup bagus. Aku sudah mengenalmu begitu lama. Kalau kau punya pacar, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Tolong aku berpura-puralah menjadi pacarku selama beberapa menit. Dia pacarku. Aku? Duan Tianlang, kau kenal dia? Siapa namanya? Qingling? Ah? Namanya Qingling. Aku sudah menandainya sebagai milikku sekarang. Dia pacarku, maafkan aku. Lepaskan aku. Mesum, mesum. Qingling, kau gila? Kau kenal wanita gila ini? Tentu saja. Kami sahabat baik. Sepasang wanita gila. Berhenti di situ. Berhenti di situ. Apa yang kau coba lakukan? Apa yang kau lakukan? Apa hubunganmu dengannya? Aku dan dia? Aku tidak punya hubungan apa-apa dengannya. Lalu kenapa dia menciummu di depanku? Dia gila. Cepat katakan apa hubunganmu dengannya. Oke, aku akan memberitahumu perlahan, oke. Oke, begini kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Membuatku cemas begitu lama. Tapi kurasa kau salah paham. Hari kejadian itu Tianlang masih di Amerika, bukan dia. Lalu siapa? Qingling sudah begitu lama. Dan nenek baik-baik saja. Tidak bisakah kau melupakannya? Bukankah dulu kau paling benci pada orang yang tidak bertanggung jawab? Kenapa kau menyuruhku berhenti mencari dia? Lupakan, pergi saja cari jika kau mau. Aku bilang jangan ganggu Tianlang. Di mana barang bawaanmu? Barang bawaanku? Cepat! Cepat! Apa yang kau lakukan? Apakah Eropa menyenangkan? Sama saja dimanapun. Kulihat dengan orang yang kau cintai dimanapun adalah surga. Kami hanya teman, bukankah kau tahu aku akan menikah? Pastikan kau datang. Kau benar-benar setuju dengan keputusan Aimo? Ada pilihan apa lagi pula, aku tidak akan mengganggumu lagi, mari bicara lain kali. Oke? Aku bilang. Biaya telepon jarak jauh mahal, aku akan memberitahumu saat aku kembali. Shanshan gila, sebentar mencium, sebentar memeluk. Dia menyeretku untuk mendaftarkan pernikahan kami, dia tidak waras.
Kamu ini pura-pura jadi ksatria bersinar di malam hari? Tianlang nikahlah dengan Shanshan. Sudah cukup Sue King. Kalau kamu terus bicara aku akan minta kamu turun dari mobil. Baiklah, aku sudah selesai bicara, jangan marah. Penampilan dan tubuh oke, latar belakang. Sudah cukup. Jadi kamu di sini. Maaf, aku terlambat. Apa bau di tubuhmu? Dia masih berani bertanya ini semua karena kamu. Aku baru datang, apa hubungannya dengan aku? Oke, aku tidak ingin berdebat denganmu, bukannya kamu bilang mau ke kantor polisi? Ayo pergi. Apa yang harus kita lakukan di sana? Gambarnya sudah berantakan. Kamu sengaja melakukan ini? Lihat jam sekarang. Aku sudah minta maaf padamu, apalagi yang kamu mau? Apa yang aku mau? Aku yang mau tanya apa yang kamu mau? Kamu ini. Manajer apa? Bisa tidak kamu kecilkan suaramu sedikit, banyak orang yang melihat. Ikut aku. Kamu mau apa? Kita akan cari tempat yang tenang untuk membicarakan ini lebih detail. Kamu lihat apa? Wakil Presiden, tadi manajer, menarik seorang perempuan. Pergi. Kamu mau apa? Lepaskan. Duduk. Kamu mau apa? Kamu cabul. Percaya aku akan telepon polisi untuk menangkapmu. Kamu terlalu banyak nonton TV. Kalau bukan karena aku tidak punya bukti, aku juga bisa telepon polisi untuk menangkapmu. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Dia cabul, tempat ini berbahaya. Tidak, aku harus lari. Hei, apa bau di tubuhmu? Tianlang, kalian sedang apa? Tianlang, ini kamar istirahat pribadimu, bagaimana dia bisa masuk? Kakak jangan salah paham. Kamu cabul. Kamu bukan manusia. Tianlang, ada apa? Kakak jangan salah paham, aku tidak tertarik pada wanita itu. Aku bau. Kamu yang bau di tubuhmu tidak bisa dimengerti. Memanfaatkanku, kalau saja aku tahu lebih awal, aku seharusnya menendangnya lebih keras. Minggir. Qingling, parfum apa yang kamu pakai? Wanginya enak. Ini parfum baru yang aku buat. Kamu suka? Aku suka. Kamu masih punya? Kasih aku sedikit. Hebat, kalau begitu kamu pelanggan pertamaku. Terima kasih. Benarkah? Lalu bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Apa saja kamu yang bilang. Antarkan bunganya saja. Tidak masalah, antar kemana? Jam 10.30 pagi di kantor manajer umum Hotel Zhengtai. Namanya Gaston Duan. Orang asing? Saya juga tidak tahu, kamu akan tahu saat sampai di sana. Oh iya, ini adalah pelanggan terbesar saya. Kamu harus memperlakukan mereka dengan serius dan baik. Sudah tahu, berikan saja padaku ini yang ini. Tenang saja, saat saya mengerjakan sesuatu saya pergi. Manajer Sue King. Saya sudah bekerja keras selama 5 tahun, akhirnya saya bekerja di kantor ini. Ini yang pantas saya dapatkan. Masuk. Kamu? Kenapa kamu di sini? Saya datang untuk mengantarkan bunga. Keluar, saya tidak membutuhkannya. Jangan salah paham, saya juga tidak ingin tinggal di sini lebih lama. Saya akan pergi setelah mengantarkan bunga. Trik pertamamu tidak berhasil, jadi kamu punya trik kedua? Apa kamu percaya saya akan memanggil satpam? Kenapa kamu tidak bisa mengerti apa yang saya katakan? Saya bilang saya akan pergi setelah mengantarkan bunga. Berhenti.
Jangan bergerak. Tinggalkan bunganya di sana. Saya ingin tahu siapa yang mengirim bunga ini. Saya akan membantu kamu mengeceknya. Jangan repot-repot mencari. Ini bunga apa ini? Ini bunga Lanling, artinya datangnya berkah. Seharusnya ini diberikan oleh temanmu. Tangkap dia ya. Apa yang kalian lakukan? Cepat lihat apakah ada senjata di tasnya. Jangan melihat tas saya. Ada senjata? Tidak ada apa-apa di sana. Kamu bisa pergi. Sudah selesai memeriksa. Tolong tanda tangani. Ini hanya kesalahpahaman. Jika ada sesuatu yang tidak kamu puaskan, kamu bisa bicara dengan pengacara saya. Gaston Duan. Gaston adalah nama Inggris Tianlang. Siapa yang akan mengirim bunga ke sini? Saya akan membawa bunga ini pergi. Berdiri di sana. Orang yang memberikan bunga ini namanya Sunan. Maaf, tidak nyaman bagi saya untuk membuka informasi pelanggan. Letakkan bunganya, saya akan membayar 2 kali lipat harganya. Saya tidak menjualnya. Jika ada sesuatu yang tidak kamu puaskan, kamu bisa bicara dengan pengacara saya. Boleh saya tanya apakah Tuan Gaston Duan ada di sini? Itu saya. Anda, Apa yang Anda lakukan di sini? Bagaimana Anda tahu saya ada di sini? saya. Halo. Saya dari toko bunga lili untuk mengantarkan bunga untuk Anda. Tuan Gaston Duan, silakan terima. Ini Gaston. Gaston apa? Apa Shanshan yang memberitahu Anda saya ada di sini? Apa dia yang menyuruh Anda datang ke sini mencari saya? Bukan Shan. Kartu ini ada nama Anda di sini. Anda bisa lihat sendiri. Tanda tangan dulu. Saya tidak mau bunga ini bawa pergi. Saya hanya bertugas mengantarkan bunga. Kalau mau mengembalikan, kembalikan sendiri. Bisakah Anda tanda tangan ini dulu untuk saya? Bunga ini berantakan sekali, saya tidak mau menerimanya. Bukan urusan saya kalau pelanggan salah alamat. Tanda tangan saja ya. Akhirnya sifat asli Anda terlihat. Masuk ke kamar mandi, pria memukul orang di bandara. Menipu dan sekarang bahkan mengancam. Saya tahu saja Anda ini preman wanita. Preman. Anda yang preman. Anda bajingan bau yang hidup dari uang orang lain. Anda memanfaatkan saya dan saya bahkan belum membuat Anda membayarnya. Selagi saya belum marah, lebih baik Anda pergi sekarang. Kalau tidak, saya akan cari pengacara saya dan membalas Anda. Anda tanda tangan atau tidak? Apa ini Satpam? Saya hanya minta tanda tangan. Mengapa Anda semua mempersulit saya? Terus memanggil satpam atau pengacara. Bukankah hanya tanda tangan? Hanya tanda tangan, mengapa Anda semua mempersulit saya? Anda semua menyusahkan saya. Sudah cukup, berhenti menangis. Di mana saya tanda tangan? Tanda tangan di sini. Apa ini benar? Kalau begitu pergi. Kalau tidak, saya benar-benar akan memanggil satpam untuk menangkap Anda. Saya tidak akan tinggal di sini meskipun Anda meminta saya. Tunggu. Bawa pergi bunga busuk ini. Dia pikir dia siapa?
Tianlang. Tianlang, Tianlang. Tianlang, ada apa Tianlang? Tianlang, kenapa? Tianlang, Tianlang, kamu bangun. Apa itu? Kamu melamun tentang apa? Kenapa kamu terlihat seperti itu? Tidak ada, aku hanya melihat betapa indahnya bunga lili mengling kita mekar. Mekar dengan baik tapi kamu tidak terlihat senang. Qingling, apa yang terjadi? Nenek katakan padaku apakah semua orang kaya kasar dan tidak masuk akal. Uang itu bisa menutupi mata seseorang dan membuat sulit untuk melihat diri sendiri dengan jelas. Tapi itu juga bisa membersihkan mata seseorang, karena hati tidak bisa dibutakan. Nenek berbicara denganmu tentang ini membuat hatiku merasa jauh lebih baik. Ayah, dokternya sudah datang. Dokter, Ketika dia pulang dia harus lebih banyak beristirahat, dia tidak boleh mengambil terlalu banyak tekanan kerja. Apa yang terjadi padanya kali ini, terutama karena provokasi tiba-tiba. Ini resepnya, pastikan untuk mengambil obatnya nanti. Maaf telah merepotkanmu. terima kasih. Terima kasih. Provokasi tiba-tiba, apakah ada sesuatu yang terjadi di hotel? Sue King, aku menyuruhmu untuk merawat saudaramu dengan baik. Ini hari pertamanya bekerja, dan ini terjadi. Bagaimana kamu melakukan pekerjaanmu sebagai general manager? Apa hubungannya ini dengan aku sebagai general manager? Aku tahu kamu lebih menyukai anakmu tapi kamu tidak seharusnya terus menekanku kan? Apakah aku benar-benar anakmu? Jika kamu benar-benar ingin tahu mengapa Tianlang di rumah sakit, tanya Sunan. Apa? Al? Apa yang terjadi? Tianlang terprovokasi karena bunga laling itu. Bunga apa-apa yang terjadi? Tidak ada. Ayah, ayo pulang. Aku merasa lebih buruk jika tinggal lebih lama di rumah sakit. Bibi dan bunga laling itu dipesan olehmu kan? Memang aku yang memesannya. Aku dengar dari ayahmu bahwa Tianlang telah menjadi general manager, jadi aku ingin memberinya beberapa bunga untuk mengucapkan selamat. Ayah, jangan dengarkan Sue King. Hal ini tidak ada hubungannya dengan Bibi Sunan. Sue King berhenti bicara omong kosong. Tianlang, hei. Sue King. Sue King, apa hubungannya masuk rumah sakitnya Tianlang kali ini dengan bunga yang aku kirim? Kamu mungkin tidak menyangka bahwa Tianlang tidak berhasil mendapatkan posisi itu. Bunga ucapan selamatmu bahkan dikirim ke orang yang salah. Ayahmu sudah memberitahuku aku belum mengucapkan selamat padamu. Apa itu tulus? Kenapa aku merasa punggungku mulai dingin? Sue King, bukankah karena aku mengirim bunga itu Tianlang sampai dirawat di rumah sakit? Bukankah bunga yang tidak dia sukai adalah tulip? Tidak ada yang salah dengan bunganya, tapi ada yang salah dengan orang yang mengirimkannya. Sungguh tidak tahu apa niatmu. Kamu malah menyuruh seorang penipu mengirim bunga ke Tianlang. Kalau aku tahu dia akan membuat Tianlang marah sampai dirawat di rumah sakit, aku sudah memanggil satpam untuk mengusirnya. Penipu. Aku pasti memesan dari toko bunga lili. Terakhir kali kakak Sue King bilang padaku, bukankah kamu mengirimkan buket bunga laling ke Tianlang? Yang mengirimnya adalah Qingling. Apa dia bekerja di toko bunga lili? Tidak, dia adalah pemasok bunga toko bunga lili. Pemasok bunga. Aku sangat khawatir jika Qingling pergi menemui Tianlang lagi dan memprovokasinya sampai pingsan lagi. Maka itu akan menjadi masalah. Aku akan segera menelepon dan meminta toko bunga itu untuk mengganti pemasok mereka. Tunggu aku sebentar di sini. Halo, ini toko bunga lili. Ini aku. Halo Nyonya, apa yang ingin Anda pesan?
Aku harap Anda bisa segera mengganti pemasok bunga Anda. Mengganti pemasok bunga kami? Kenapa? Pemasok Anda bernama King Ling kan? Sikap pelayanan orang ini sangat buruk. Dia bahkan membuat eksekutif hotel kami marah sampai dirawat di rumah sakit. Jika Anda tidak menggantinya, aku akan meminta Zheng Tai Corporation membatalkan semua pesanan kami dari Anda. Nyonya. Halo? Halo? King Ling. Apa yang terjadi? Lily menelepon dan bilang dia tidak akan memesan bunga dari kita Apa lagi. yang terjadi? Kenapa? Dia bilang kamu membuat seseorang marah. Nenek, jangan panik dulu, aku akan segera menemui Lily. Lily, ada apa? Kenapa tiba-tiba? King Ling, sulit bagiku untuk mendapatkan klien besar seperti Zheng Tai. Aku sudah berulang kali mengingatkanmu waktu itu, kenapa kamu masih membuat kesalahan. Kamu membuat seseorang marah sampai dirawat di rumah sakit. Siapa? Siapa yang dirawat di rumah sakit? Orang yang menerimanya Gaston Duan. Kapan kamu akan mengubah sikapmu ini? Dia memang lemah. Kamu masih tertawa? Mereka sudah membatalkan pesanan mereka dariku. Mereka bilang jika aku tidak mengganti pemasok, mereka tidak akan membeli dariku lagi. Kamu membuatku rugi besar. Saudariku yang baik, maafkan aku atas keputusanku. Kalau tidak, aku tidak bisa menjalankan bisnisku lagi. Lily, jangan ganti dulu. Tunggu, aku akan minta maaf sekarang dan meminta mereka melanjutkan pesanan mereka denganmu. Aku pasti tidak akan membiarkanmu mengalami kerugian. Kamu benar-benar bisa melakukannya? Aku janji aku pasti akan melakukannya. Mengapa dia di sini? Awalnya aku berencana mengusirnya, tapi dia bilang dia menunggumu. Menungguku? Ya. Aku akan masuk melalui pintu samping, cari cara untuk membuatnya pergi. Ya. Hei. Lepaskan aku. Maaf. Mengapa kamu tidak mengikuti perjanjian kita? Mungkinkah aku salah menilai kamu? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Bukankah kamu jelas-jelas berjanji padaku bahwa kamu tidak akan memberitahu siapapun tentang insiden gila itu? Mengapa kamu melanggar janjimu? Aku tidak memberitahunya. Tapi dia sudah tahu, Tianlang sudah tahu? Kalau begitu baiklah, aku akan menjelaskan semuanya padanya. Bagaimanapun memang tidak ada apa-apa antara kita, hei. Itu bukan intinya. Sekarang pemimpin redaksi saya. Tolong biarkan aku menemui pacarmu. Aku pasti sudah memberitahumu sebelumnya. Jika kamu ingin bertemu Duan Tianlang melalui aku, lupakan saja. Aku menemuinya untuk urusan resmi. Aku hanya seorang karyawan biasa. Jika kamu ingin bertemu dengannya, silakan gunakan saluran yang tepat. Dan juga hubunganku dengan Tianlang hanya ada di luar hotel. Ya, Kamulah yang mengatur pertemuan ini dan kamu terlambat. ya ampun putriku, aku sudah datang secepat mungkin dari kebun bunga. Ini untukmu, wow, cantik sekali. Shen, aku ingin minta bantuanmu. Ini tentang pacarmu Tianlang. Lagi-lagi sesuatu yang berhubungan dengan Tianlang? Lebih baik kamu ambil kembali ini. Jangan salah paham. Aku menyebabkan masalah besar. Duan Tianlang membatalkan pesanan mereka dari toko bunga Lily. Aku sudah berkali-kali menemuinya, tapi dia menolak untuk bertemu denganku. Shen, kamu adalah saudari baikku, tolong bantu kami. Shen, masa depan Lily dan aku sekarang bergantung padamu. Kami tidak akan punya apa-apa lagi untuk dimakan di masa depan. Sudahlah, aktingmu terlalu palsu. Bagaimana? Aku akan mencoba berbicara dengannya atas namamu. Sungguh? Itu hebat, terima kasih. Lain kali cobalah bertindak lebih tulus, oke? Aku akan mencoba. Buang itu. Sapu tangan? Aku ambil ini untukmu. Aku bilang bawa itu keluar dan buang, kamu tidak dengar?
Oke. Nona halo, kami sedang melakukan investigasi aroma. Bisakah kamu melihatnya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Manajer, apa gunanya investigasi seperti ini? Nona tolong lihat ini, terima kasih. Halo, kami sedang melakukan investigasi aroma, tolong lihatlah. Oke, terima kasih. Manajer, kenapa kita melakukan investigasi seperti ini? Lihat untuk menghilangkan bau tidak sedap di hotel. Metode tradisional adalah menggunakan penyegar udara kimia. Beberapa hotel internasional teratas sudah melarang penggunaan semprotan penyegar udara kimia. Mereka biasanya hanya menggunakan metode alami yang ramah lingkungan. Ini adalah jalan toko bunga terbesar di kota. Pemilik toko bunga bisa memberi kita banyak informasi tentang aroma bunga. Saya sudah mengerti manajer, untuk tugas sederhana seperti ini, kamu tidak perlu lagi melakukannya sendiri. Saya bisa telepon dan meminta banyak orang datang ke sini, kita bisa menyelesaikan pekerjaan Kalau dengan kita cepat. mengerahkan banyak orang, bukankah itu akan menarik perhatian? Untuk meningkatkan daya saing hotel, kita investigasi saat ini. Hanya boleh diketahui oleh kita berdua. Sebelum kita berhasil, kita tidak boleh memberitahu orang lain. Termasuk manajer umum hotel, kamu juga tidak boleh memberitahunya, mengerti? Manajer, berarti sekarang ini saya adalah orang yang paling kamu percayai. Saya pasti akan merahasiakan ini, menyelesaikan misi kita dengan Sudah sempurna. cukup, kerjakan tugasmu dengan baik. Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu di sini? Kamu mengikutiku? Siapa yang terus mengikutimu? Toko bungaku ada di sini. Kamu sedang apa? Investigasi aroma? Aku tidak bohong padamu, aku ahli dalam hal ini. Kamu benar-benar menemukan orang yang tepat, biar aku bantu. Tidak perlu, kamu tidak memberiku masalah saja sudah bagus. Tidak beri aku sedikit waktu, aku bisa menjelaskan semuanya dengan jelas. Ini semua hanya kesalahpahaman besar. Aku sangat sibuk sekarang. Setelah aku memikirkan cara untuk membalasmu, aku akan mencarimu lagi. Setelah membatalkan pesanan dari toko bunga lili, kamu masih belum puas? Masih ada langkah lain? Biarkan aku membantumu. Kamu sedang apa? Biarkan aku membantumu melakukan sesuatu. Wuhua. Datang. Pegang ini dulu. Kamu ikut aku. Kenapa? Kamu mau bawa aku kemana? Aku ingin menjelaskan bahwa itu bukan aku yang memanfaatkanmu. Aku tahu yang tadi itu tidak dihitung. Bagus kalau kamu tahu. Katakan, apa tujuanmu mencariku? Aku ingin mengatakan bahwa aku memang bersalah hari itu. Kapan? Setiap kali aku yang salah, tapi yang aku bicarakan adalah hari itu saat aku mengirimkan bunga. Maaf, aku benar-benar meminta maaf padamu. Maaf, tolong maafkan aku. Maaf. Mimpi kali. Lalu apa yang kau inginkan sebelum kau bisa memaafkanku? Apa yang harus kulakukan sebelum kau bisa melanjutkan pesananmu dari toko lili? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan, maaf, aku sangat sibuk. Pukul aku. Apa? Pukul aku untuk melampiaskan amarahmu. Dengan begitu kita tidak akan saling berhutang apapun lagi. Kau kemudian bisa melanjutkan pesananmu dari toko bunga lili. Kau gila ya? Pukul aku, pukul aku, pukul Apa aku. yang kau Pukul lakukan? aku. Apa yang terjadi? Pria itu memukul wanita itu. Itu benar-benar keterlaluan. Maaf. Cepat pergi. Ini. Manajer. Aku tahu biasanya kau tidak suka mendekati wanita. Tapi memukul seorang gadis itu keterlaluan. Hanya sedikit keterlaluan. Kau buta ya? Jelas dia yang memulai. Dia yang memegang tanganku lebih dulu dan menyuruhku memukulnya. Aku tidak menyentuhnya. Dia jatuh sendiri, kau tidak lihat. Kau sudah selesai dengan surveinya. Aku belum menyelesaikannya, tapi aku sudah mengumpulkan ini dengan jawaban.
Bukankah aku menyuruhmu membuang ini? Membuangnya sayang sekali. Meneer lihat sapu tangan ini, dibordir buatan tangan. Sekarang sudah sulit melihat yang seperti ini. Tidak hanya bordirannya cantik tapi aromanya juga istimewa. Aroma. Setiap kali aku mencium aroma ini, aku merasa bebas. Gadis itu menjijikan tapi aroma ini benar-benar tidak buruk. Wu Mishu bawa ini ke polisi segera. Analisis bahan-bahan dari aromanya. Sekarang? Pergi sekarang. Baik. Aku akan pergi sekarang. Terima kasih. Belum selesai. Meneer umum Duan, ada seorang wanita yang mengantarkan bunga untukmu. Kau bisa memiliki bunga-bunga ini. Untukku. Maaf yang tak terhingga. Kalau minta maaf aku bisa mengatakannya sebanyak yang kau mau. Tapi tolong jangan melampiaskan amarahmu pada orang yang tidak bersalah. Jika ada tempat di mana saya bisa membantu, saya akan merasa sangat terhormat. Qingling. Aroma ini benar-benar enak. Setiap kali saya mencium aroma ini, saya merasa bebas dari kekhawatiran. Lily. Apakah Shantai benar-benar mengaktifkan kembali pesanannya? Benar. Lihat, mereka bahkan mengirimkan kontraknya. Itu bagus. Jadi kamu masih akan memesan bunga dari pembibitan kami? Tentu saja, ketika kamu bilang kamu bisa mengurusnya, aku tidak percaya. Bagaimana kamu melakukannya? Shan mungkin yang bernegosiasi untuk kita. Dia pantas menjadi teman dekat kita. Shan? Dia menyelamatkan kita berdua. Kita harus berterima kasih padanya dengan baik. Saya harus menyiapkan hadiah khusus untuk diberikan padanya. Qingling, bukankah kamu juga harus berterima kasih pada Duan Tianlang? Berterima kasih padanya? Kenapa? Kamu membuatnya dirawat di rumah sakit, dia bahkan tidak mengejarmu untuk itu. Cari kesempatan untuk berterima kasih padanya. Anggap saja sebagai memberi muka pada Shan. Saya pikir saya harus membicarakan hal ini dengan Shan dulu. Duan Tianlang ini punya temperamen yang aneh. Saya tidak bisa memastikan apa yang membuatnya kesal kali ini. Jika temperamennya sebaik Ding Hai, kepala saya tidak akan sakit seperti ini. Hei, ngomong-ngomong soal Ding Hai, sudah lama saya tidak melihatnya. Apa yang sedang dia sibuk lakukan? Saya tidak tahu. Cepat lihat ini untuk saya. Baru-baru ini sebuah forum internasional tentang perlindungan lingkungan kerjasama dan pengembangan akan diadakan di kota kita. Saya ingin hotel kita mendapatkan hak untuk menyelenggarakan pertemuan di sini dan menyediakan makanan serta akomodasi bagi para peserta. Bulan depan tim inspeksi pertemuan akan datang ke hotel kita untuk melakukan inspeksi total. Saya mengerti, jika kita bisa mendapatkan hak untuk menyelenggarakan konvensi itu. Itu akan menjadi promosi besar untuk nama hotel kita. Tapi itu juga akan menjadi tantangan besar bagi kita. Meneer, dari mana kita akan memulai? Saya bahkan berpikir bahwa kamu punya ide. Mari kita bertemu di tempat parkir dalam 5 menit. Nenek! 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 Apakah kamu di rumah? Tekanan darah tinggi memicu serangan penyakitnya. Kenapa saya tidak pernah menyadarinya? Saya sangat ceroboh. Nenek!
kenapa kamu di sini? Apakah kakimu baik-baik saja? Baik-baik saja. Bisakah kamu berdiri sendiri? Kamu sedang apa? Turunkan saya. Baik, saya bisa menurunkanmu. Jika kamu jatuh, saya tidak akan bertanggung jawab. Sabuk pengaman. Apa yang terjadi dengan tanganmu? Tidak ada apa-apa, bawa saja aku ke apotek. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Terima kasih. Kenapa kita masih belum bergerak? Ayo perlahan. Kamu tinggal di sini? Terlihat cukup cantik. Cepat masuk saja, nenekmu mungkin sudah di kamarnya. Lampu semuanya mati. Nenek belum kembali. Pulang saja sudah. Hei. Kamu benar-benar hebat. Aku membantumu seharian, setidaknya kamu harus bilang terima kasih kan? Aku tidak ingin berdebat denganmu. Aku juga tidak akan membuang waktuku berdebat denganmu. Benar-benar absurd. Gadis bodoh tanpa hati nurani ini, kenapa aku terus memikirkannya? Aku benar-benar tidak akan ribut tentang dia. Nenek! Nenek kamu. Kingling, ada apa dengan kakimu? Aku baik-baik saja, nenek kamu akhirnya kembali. Maaf, aku salah, aku tidak akan melakukannya lagi. Tidak apa-apa, bukankah aku sudah pulang? Lihat, tidak apa-apa. Jangan menangis lagi, orang-orang sedang melihat. Kenapa kamu pulang dengan polisi? Hari ini aku tersesat. Untungnya aku bertemu polisi dan mereka membawaku pulang. Tidak apa-apa. Tidak masalah, ini hanya yang seharusnya kami lakukan. Bawa dia ke rumah sakit dan periksakan. Kami melihatnya sendirian di jalan pada jam malam seperti ini. Oh, aku baik-baik saja. Aku hanya periksa ke rumah sakit hari ini, aku tidak sakit apa-apa. Baiklah, kalau begitu kami tidak akan mengganggumu lagi. Berhati-hatilah di masa depan. Oke, terima kasih. Aku pasti akan lebih berhati-hati. Selamat tinggal. Terima kasih. Nenek, maaf, aku salah. Semua salahku karena bicara sembarangan dan menyakiti hatimu. Sebenarnya aku tidak tulus dengan semua yang kukatakan tadi. Sejak aku punya nenek, aku merasa jauh lebih bahagia dari sebelumnya. Nenek, maafkan aku. Aku tahu. Aku sama sekali tidak marah padamu. Nenek, Hari ini aku juga salah dalam beberapa hal. nenek, ini semua salahku. Di masa depan aku akan berusaha mencari lebih banyak kesempatan untuk mengenal Ding Hai. Benarkah? Sudahlah, semuanya sudah baik-baik saja, kamu pasti lelah. Aku juga sudah lelah. Ayo cepat-cepat pulang dan istirahat. Kakimu baik-baik saja? Aku akan membantumu, tidak apa-apa. Bagaimana ini bisa terjadi? Masuklah. Paman Duan, Shan Shan?
Kenapa kamu di sini? Duduklah. Kenapa tiba-tiba ingat mengunjungi saya? Paman Duan, aku juga tidak memberi kabar sebelumnya dan langsung datang ke kantormu. Apakah aku mengganggu pekerjaanmu? Tapi kalau bukan karena Tianlang, aku juga tidak akan bertindak seenaknya seperti ini. Tianlang? Ada apa dengan Tianlang? Paman Duan, apakah kamu tahu tentang Tianlang yang menawar hak untuk menyelenggarakan forum kerjasama dan pengembangan perlindungan lingkungan internasional? Aku dengar tentang itu. Aku bahkan tahu bahwa kamu yang melakukan inspeksi pendahuluan. Kamu tidak tahu betapa leganya aku. Tapi kamu mungkin akan kecewa kali ini. Kecewa? Maksudmu apa? Aku juga tidak tahu ada apa dengan Tianlang. Sikapnya terhadapku belakangan ini sangat buruk. Suatu hari aku membawa Mr. Cheng De yang bertanggung jawab atas tim inspeksi ke hotel. Kemudian dia kebetulan melihat Tianlang mengucapkan kata-kata kasar padaku. Mereka menganggap sikap Tianlang sebagai dasar untuk mengevaluasi hotel. Jadi Zheng Tai kehilangan hak untuk dipertimbangkan. Paman Duan, ini semua salahku. Bagaimana bisa kamu yang salah di sini? Ini kesalahan Tianlang. Aku meminta maaf atas nama Tianlang. Shan, dia membuatmu menderita. Paman Duan, kenapa kamu minta maaf padaku? Itu membuat kita terlihat jauh. Kamu juga tahu bahwa aku selalu mencintai Tianlang. Tidak apa-apa bagiku bagaimanapun dia memperlakukan aku. Tapi kebetulan Cheng De melihatnya menyebabkan kesalahpahaman besar terjadi. Shan, demi aku kamu harus membantu Tianlang kali ini. Aku juga sangat ingin membantu Tianlang. Tapi aku tidak tahu bagaimana melakukannya. Kamu juga tahu bahwa Tianlang tidak mau mendengarkan aku. Kali ini aku yang akan menanganinya. Aku pasti akan membuat Tianlang meminta maaf padamu secara pribadi. Aku akan membuatnya mendengarkanmu bagaimanapun caranya. Benarkah Paman Duan? Terima kasih. Wakil Ketua, kenapa kamu di sini? Silakan duduk. Aku dengar kamu membuat marah orang yang bertanggung jawab atas tim inspeksi dan dia sudah pergi. Beritanya benar-benar cepat tersebar. Apakah kamu tahu bahwa begitu masalah ini tersebar, jangan bicara tentang meningkatkan penjualan. Reputasi Zheng Tai juga akan ternoda. Aku akan memikirkan cara untuk menyelesaikannya, masih ada waktu. Orangnya sudah pergi, apa yang masih bisa kamu lakukan? Aku akan mencari Cheng De dan meminta maaf padanya serta memohon untuk diberi kesempatan lagi. Kamu harus minta maaf dulu pada Shan. Shan adalah orang yang bisa memberikanmu kesempatan. Ingat, kamu hanya punya satu kesempatan. Semua orang sedang memperhatikanmu. Kalau kamu gagal, kamu tidak bisa menjelaskan pada pamanmu. Kamu sendirian. Aku sangat merekomendasikan hotelmu pada Cheng De. Memiliki aroma alami sangat cocok untuk tema utama forum. Shan, kali ini aku benar-benar harus minta maaf padamu. Waktu itu di ruang konferensi aku salah menuduhmu. Benarkah? Akhirnya kamu mengerti aku. Sungguh senang. Ada APA Tianlang? Aku cuma memegang lenganmu, tidak ada sentuhan kulit sama sekali. Teman juga bisa melakukan ini. Ayo pergi. Tidak pernah terpikir bisa ada kemajuan besar antara Tianlang dan aku. Semua yang telah kulakukan sepadan. Dengan kesempatan ini aku harus maju bersamanya sampai ke pelaminan. Seperti ini dengan Shan sangat canggung. Aku jauh lebih nyaman bersama preman wanita itu. Duan Tianlang, apa yang kamu pikirkan? Ada apa? Shan, parkirannya sudah di depan, aku tidak akan menemani kamu lagi. Hati-hati saat pulang. Setelah membantumu dengan kebaikan besar, bisakah aku minta kita makan malam berdua lain kali? Tentu saja. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Kenapa tiba-tiba aku memikirkan wanita itu? Nenek. Kenapa kamu? Nenek, kenapa kamu di sini? Nenek, aku butuh bantuanmu tentang sesuatu. Duan Tianlang. Kenapa kamu di sini? Kamu kalian kenal? Kami tidak dekat. Ah, iyalah. Nenek, kami bisa dibilang teman setelah berkelahi di pertemuan pertama. Sebelumnya aku membantunya. Dia terus bilang ingin membalas budi. Kalau begitu, terima kasih, kamu telah membantu cucuku. Nenek, aku tidak pantas menerima terima kasihmu. Oh iya Nenek, aku ada urusan yang harus dibicarakan dengannya. Oh, kalau begitu baiklah. Kalian berdua bicara dulu. Oke.
Pergi istirahat dulu. Katakan, kalau mau berterima kasih lebih baik kamu lakukan sendiri. Apa yang kamu inginkan sekarang? Hotel Zhengtai kami telah memutuskan untuk menggunakan bunga segar untuk menciptakan aroma di dalam hotel. Tidak akan jadi masalah jika saya memberikannya kepadamu kan? Benarkah? Kamu memberikannya kepada saya. Syarat saya adalah kamu harus menyesuaikan tindakanmu dengan kondisi lokal dan alokasinya harus masuk akal. Saya sangat percaya diri. Tapi kamu tidak menipu saya kan? Kamu melakukannya atau tidak? Apa? Kamu tidak punya nyali. Sepertinya saya melebih-lebihkan kamu. Mengapa saya tidak berani? Saya menerimanya. Tapi Shan Shan menyuruh saya untuk menjaga jarak dari Duan Tianlang. Saya punya syarat. Katakan dan saya akan mendengarkan. Saya menggunakan nama Lily untuk membalas budi ini. Tidak masalah bagi saya mengizinkannya. Ini. Apakah kamu di sini untuk menjualnya? Tidak perlu. Silakan pergi. Saya di sini untuk mengirim bunga. Kamar mana? Saya harus memverifikasi dulu. Ini adalah bunga yang dipesan oleh Duan Tianlang dari kebun bunga kami. Kamu benar-benar mahir dalam membuat cerita. Kamu benar-benar bisa mengatakan apa saja sekarang. Saya tidak membuat-buat, kami bahkan menandatangani kontrak. Keamanan bawa orang dan bunga itu keluar dari sini. Nona silakan pergi. Apa yang kamu lakukan? Saya di sini untuk mengirim bunga. Lepaskan saya. Lepaskan dia. Manajer Duan. Bunga ini dipesan oleh saya darinya. Kalian berdua kirim bunga ini ke Departemen Housekeeping. Ya. Pemesanan bunga selalu ditangani oleh saya. Mengapa kamu tidak membahas ini dengan saya dulu? Sweking, bisakah kita membahas ini setelah kita kembali ke kantor? Kembalikan bunga itu. Saya tidak punya alasan untuk bekerja dengan wanita seperti ini. Cepat. Maaf, mengapa kamu meminta maaf? Bunga ini dipesan oleh saya. Wu Hua. Bawa Nona Qingling ke kantor saya. Oke, kalian berdua kirim bunga ini ke Departemen Housekeeping. Ya, Nona Qingling silakan. Duan Tianlang, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Bunga tadi dipesan khusus oleh saya dari kebun bunga Qingling. Bunga ini memiliki aroma segar dan alami, sangat cocok dengan citra hotel kami. Ini juga bisa meningkatkan gaya dan kesan pertama hotel kami. Ini adalah salah satu syarat penting yang saya gunakan terutama untuk memenangkan hak menyelenggarakan forum internasional tentang perlindungan lingkungan kerjasama dan pengembangan. Manajer umum, apakah alasan saya ini cukup? Aroma yang kamu pakai wangi parfum apa itu? Apakah kamu sangat menyukai parfum yang saya pakai? Saya hanya merasa bahwa saya pernah mencium aroma yang kamu pakai dari suatu tempat. Itu dari sapu tangan Qingling. Aroma yang kamu miliki sangat mirip dengan aroma sapu tangan Qingling. Sapu tangan? Karena parfum ini juga sesuatu yang kubawa dari Italia. Makanya aromanya mungkin cukup mirip. Merek apa? Itu hanya parfum buatan rumah yang kulihat saat jalan-jalan, tidak ada mereknya. Kamu membawanya? Boleh kulihat? Oke. Aku tidak membawanya hari ini. Aku akan memberikannya padamu lain hari. Oke. Biar aku ke kamar mandi dulu. Parfum yang digunakan Ju Shanshan pasti yang mewah. Cukup baru. Aku akan memberikannya pada seorang wanita di masa depan. Terakhir kali Tianlang dirawat di rumah sakit karena parfummu.
Keluarga mereka semua berpikir bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Mereka ingin menyelidiki parfummu. Shen, kamu tahu bahwa semua bahan parfumku organik. Bukankah kamu bahkan bilang kamu menyukainya? Benar, parfummu sangat bagus, semuanya alami. Tapi itu tidak berarti cocok untuk semua orang. Keluarga Tianlang mencurigai aroma kamu bermasalah dan mereka bahkan bilang itu produk yang tidak standar. Mereka ingin menyelidiki sumber parfummu. Aku hanya takut kamu bisa dituntut. Dituntut? Benar, Qingling. Kamu harus mendengarkanku. Kamu benar-benar tidak boleh mengganggu Tianlang lagi. Jika Tianlang bertanya tentang itu, kamu tidak boleh memberitahunya asal aromanya. Jika diketahui keluarganya, itu akan menjadi masalah besar. Bahkan jika aku ingin membantumu, aku tidak bisa. Aku mengerti. Duan Tianlang ini aku baru saja mulai memiliki kesan baik padanya. Sekarang semuanya hancur. Shen, terima kasih telah memberitahuku ini. Sungguh tidak percaya masih ada aroma di sapu tangan ini meskipun sudah lama. Sekretaris Wu ciumlah. Bagaimana? Kedua aromanya sangat unik. Tapi aku masih suka aroma di sapu tangan itu. Aroma yang tahan lama dan komponen berbeda dari aromanya tidak saling mengalahkan. Jujur aku juga suka aroma sapu tangan itu. Manajer umum mau kemana? Mencari resep rahasia? Resep rahasia? Oh, itu untuk mencari Nyonya Qingling kan? Seorang petani bunga lebih atau kurang memiliki pengetahuan tentang aroma. Sama saja untuk mengunjunginya di kebun bunganya. Hei, Jangan datang ke sini. kenapa kamu menghindariku? Aku bilang aku sudah membayar semua kebaikan yang aku berutang padamu dan aku sudah selesai. Kenapa kamu lari? Aku mencarimu karena ada alasan. Hei, tetap di situ. Jangan kejar aku lagi. Kalau kamu sakit, aku tidak bisa menggendongmu. Kamu kabur. Aku bilang, Jangan aku benar-benar mencari kemari. kamu untuk sesuatu. Jangan kemari. Kamu gila. Jangan kemari. Kenapa kamu lari? Kalau bukan karena urusan hotel, aku tidak akan repot-repot mengejarmu. Membuatku ketakutan setengah mati. Ada sesuatu untuk dibahas. Untungnya Duan Tianlang tidak ada di sini. Halo? Apakah Pak Wu ada? Aku mengantarkan bunga yang kamu pesan aku di lobi. Aku di pintu masuk lobi. Aku tepat di belakangmu. Kenapa kamu di sini? Reaksi macam apa itu? Kamu lihat hantu? Membuatku ketakutan setengah mati. Aku bisa menyuruh sekretarisku memesan bunga itu kan? Kamu benar-benar bisa lari cepat apa? Kamu takut melihatku karena melakukan sesuatu yang memalukan? Siapa yang melakukan sesuatu yang memalukan? Tulisan di kartu kamu yang menulisnya kan?
Itu tertulis hitam di atas putih. Jika ada tempat di mana aku bisa membantu, aku akan sangat terhormat. Berniat mengingkari janji? Kita berdua bukankah kita sudah selesai? Ini untukmu, berikan aku uang untuk bunganya. Cukup? Tidak. 300 yen 300? Benar-benar mahal. Oke, kalau tidak ada apa-apa lagi, aku akan pergi dulu. Hei, tunggu. Kamu yang membuat kartu ini? Dari mana kamu mendapatkan aromanya? Jadi dia menanyakan sumber aromanya. Untungnya Shen sudah memperingatkanku sebelumnya. Kartu ini sudah ada aromanya ketika aku membelinya, itu sudah termasuk. Kalau tidak ada apa-apa lagi, aku akan pergi dulu. Hei, Kalau kita tidak membersihkan semuanya hari ini, kamu tidak akan pergi kemana-mana. lepaskan. Sakit, katakan padaku. Kamu lari kemana? Hei, berhenti lari. Tianlang, apa yang terjadi? Aku menyuruh seseorang memesan bunga untukmu. Shan, Sue King duduk. Kamu benar-benar datang di waktu yang tidak tepat. Tianlang keluar. Ini tentang pesta Tianlang. Bisakah kamu membantuku mengisi formulir ini? Bunga favorit Tianlang, minuman favorit Tianlang, dessert favorit Tianlang, warna favorit Tianlang. Ini. Ya ampun, bukankah kita sudah tidak bertemu selama 4 tahun? Entah apakah minatnya sudah berubah. Apa gunanya kalau aku membantumu? Kamu tetap perlu. Tianlang mau menerimanya. Shan, bukan aku mau menggurui kamu, benar-benar harus lebih berusaha. Kalau kamu tidak lebih berusaha, Tianlang akan direbut orang lain. Direbut orang? Siapa? Siapa lagi kalau bukan Qingling itu? Kamu bicara tentang Qingling? Dia punya pacar dan dia berjanji padaku tidak akan bertemu Tianlang. Janjinya satu hal, dia harus bisa melakukannya. Terakhir kali dia dan Tianlang terlihat saling merengkul di lobi hotel. Dia langsung kabur begitu melihatku. Kalau dia tidak melakukan hal yang memalukan, kenapa dia kabur? Dan juga kamu kenal baik Tianlang, biasanya dia tidak suka ikut campur urusan orang lain. Tapi kali ini dia terus-terusan terlibat dengan wanita itu. Hal ini tidak berguna, kamu harus mencoba mencari cara lain. Masukkan saja kopi ini ke tagihanku, aku tidak akan menemani kamu lagi. Pintu masuk lobi hotel. Shan. Kamu datang? Kenapa kamu mencariku? Duduk dulu. Qingling, aku dengar kamu dan Tianlang terlihat berpelukan di lobi hotel. Apakah kamu menganggapku sebagai sahabatmu? Shen, kamu harus mendengarkan penjelasanku. Hari itu aku sedang mengirim bunga dan kebetulan bertemu dengannya. Kita sudah membuat kesepakatan untuk tidak bertemu lagi, aku janji padamu. Kita? Kapan kamu dan Tianlang menjadi kita? Shen, kamu tahu itu bukan yang kumaksud. Kamu harus percaya padaku. Kalau begitu aku akan percaya lagi padamu. Kamu tidak memintaku bertemu hanya untuk hal ini, kan? Meskipun kamu tidak punya perasaan, aku tidak bisa tidak setia. Aku ingin mengadakan pesta untuk Tianlang. Penataan bunga di tempat itu semuanya menjadi tugasmu. Semuanya tugasku? Ya, Shen, kamu benar-benar sahabatku. Cium. Sayang. Jangan lagi, bisakah kamu tidak seperti ini setiap kali? Berikan aku dasi. Biar aku yang ajarkan. Ketika seorang wanita membantu mengikat dasi seorang pria, kamu harus sedekat ini. Lalu, Aku tidak bisa membayangkan ekspresi Tianlang nanti. biasanya kamu bisa memikirkan Tianlang? Tidak, bukankah kamu baru saja mengatakan itu? Apa yang kamu pura-pura? Bukankah kamu juga punya pacar? Kamu dan pacarmu, Tapi kamu tidak boleh mengatakannya dengan keras, cepat pilih. Qingling ini terlihat cukup bagus. Tolong keluarkan ini untuk kulihat.
Anda punya selera yang bagus Nona. Klip dasi ini edisi terbatas. Di seluruh dunia hanya ada 2 ini. Bagus sekali. Bagaimana kalau kamu beli satu juga untuk pacarmu? Berapa harganya Nona? 1.888 yen. Itu terlalu mahal. Ini sudah dianggap murah. Sini bungkus ini untukku. Kalau begitu berikan satu juga untukku. Biarkan aku lihat. Lumayan memang profesional. Sebagai klienmu aku sangat puas. Oh, dengan kamu yang mengawasi mana berani aku sembarangan? Pemeran utamanya sudah datang. Nanti pasang fotonya dan kelilingi dengan bunga. Jangan khawatir. Aroma lili ini istimewa berbeda dari yang sebelumnya. Ini jenis baru hasil perbaikanku. Nanti kelihatannya bagus tidak kalau kita kelilingi fotonya dengan lili ini? Tidak masalah, tapi bunganya kurang. Aku harus kembali untuk mengambil lebih banyak. Parfum yang kuberikan padamu waktu lalu juga mengandung aroma seperti ini. Setelah itu aku tidak melihat kamu menggunakannya. Karena Tianlang bilang dia tidak suka aromanya, jadi aku simpan di rumah dan tidak menggunakannya. Kalau begitu kembalilah ke pembibitanmu dan ambil lebih banyak bunga. Aku akan memberikan hadiah untuk Tianlang. Sampai jumpa. Jangan khawatir. Tianlang, Ketok, kamu tidak menyebalkan? sudah selesai? Ini hadiahku untukmu. Selamat atas promosimu sebagai General Manager. Aku tidak berencana memberikan hadiah balasan, langsung saja kita lewati. Apa maksudmu? Kalau kamu tidak suka buang saja. Duan Tianlang, apa maksudmu? Bukankah itu keterlaluan? Itu hadiah yang kupilihkan untukmu dengan niat baik. Bukankah kamu berlebihan? Bukankah kamu terlalu kasar? Terima kasih, jangan beri aku hadiah lagi di masa depan. Aku sudah tahu kamu sengaja melakukannya. Oh, ya, itu parfum buatan Italia milikmu. Yang kamu bilang hilang sudah ketemu? Aku tidak menemukannya. Kalau begitu kamu bisa pergi, aku masih ada pekerjaan. Kalau begitu jam 6.30 sore di ruang serbaguna, jangan terlambat, aku mengundang banyak orang. Oke. Kenapa kamu lagi? Maaf. Kamu tidak apa-apa. Kamu benar-benar tidak akan hilang. Aku datang untuk bekerja. Sepatuku sudah kotor karena kamu pengemis bau. Aku sudah minta maaf padamu sebelumnya, dan aku juga bukan pengemis bau. Permintaan maaf yang tidak tulus. Security. Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Aku bisa pergi sendiri, kamu tidak perlu mengusirku. Kalian semua berpikir karena aku sudah kehilangan kekuatan, aku seperti kucing sakit. Jika aku melihatmu lagi, aku pasti akan membuatmu berlutut di depanku untuk meminta maaf. Aku ada urusan mendesak, bisakah kamu minggir? Kalau kamu jawab pertanyaanku, aku akan membiarkanmu pergi. Apa? Dari mana aroma di kartu itu berasal? Bukankah sudah kubilang? Aku. Kalau kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu ngapain? Cepat lepaskan. Katakan dari mana aromanya berasal? Aku beritahu, kalau kamu tidak melepaskan, aku tidak akan lagi bersikap baik padamu. Kamu mengancamku? Bagaimana kamu akan bersikap tidak baik padaku? Hei, bukankah ini cuma soal sumber uangnya? Kenapa kamu tidak mau memberitahuku? Bersikap seperti pencuri.
Apa yang terjadi, Shanshan? Kenapa kamu marah-marah? Sueking. Aku benar-benar salah, aku mohon kamu membantuku. Aku tidak mengerti. Kamu benar, Hua Qingling memang berbahaya. Cepat bantu aku memikirkan cara agar dia berhenti mengitari Tianlang. Akhirnya kamu menyadarinya. Tianlang benar-benar berubah. Kakak, kamu harus membantuku memikirkan sesuatu. Aku benar-benar tidak ingin kehilangan Tianlang. Baik, aku janji akan membantumu, tapi kamu berhutang budi padaku. Jangan khawatir, aku akan memperlakukanmu dengan baik seumur hidupku. Sebenarnya ada satu cara. Tapi agak berisiko dalam hidupnya. Tianlang paling takut dua hal. Salah satunya adalah tulip. Lalu apa yang lainnya? Tulip sudah cukup. Bagaimana kalau ini? Kamu suruh Qingling memberinya seikat tulip. Lalu kita tinggal menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Halo? Shanshan? Qingling, aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku tidak berencana menggunakan foto-foto itu lagi untuk pesta malam ini. Jadi aku tidak akan menggunakan bunga-bunga itu. Tapi aku perlu memesan beberapa tulip ini untuk Tianlang. Malam ini kamu bisa langsung memberikannya ke Tianlang. Bukankah kamu bilang tidak ingin aku bertemu dengannya lagi? Yang ini aku izinkan. Tapi ini hadiah rahasia untuk Tianlang. Kamu harus merahasiakannya dan jangan bilang itu dariku. Jangan khawatir, tidak membocorkan informasi pelanggan adalah etika profesional kami. Serahkan semuanya padaku, aku pasti akan mengirimkannya tepat waktu malam ini. Lihat foto Tianlang cocok sekali dengan milikmu. Benarkah? Tentu. Aku harap dia menyukai pesta ini. Dia pasti akan melakukannya. Tianlang sudah di sini. Menir Umum Duan. Senang bertemu denganmu. Menir Umum senang bertemu denganmu. Benar-benar ingin melempar granat ke sana. Rasa iri yang begitu besar. Lihat ekspresi Tianlang, dia juga tidak menyukainya. Semuanya nikmatilah pesta ini, minumlah lebih banyak. Kalau kalian benar-benar merasa iri, kalian harus memikirkan kapan temanmu Qingling akan datang. Aku sudah meneleponnya, dia ada di tempat parkir, dia akan segera tiba. Kakak, kau bisa pergi ke sana untuk membantunya keluar dari situasi itu. Jangan khawatir. Aku percaya bahwa setelah ini kita akan punya banyak kesempatan untuk bekerja sama, semuanya. Maaf sekali Menir Umum Duan, dan aku masih harus menghadiri beberapa urusan, mohon maafkan kami. Kami masih punya beberapa hal untuk dibicarakan, mohon maafkan kami. Tianlang, apakah kau suka pesta yang aku persiapkan? Sangat bagus, hanya saja aku tidak suka cara seperti ini. Aku akan pergi dulu, kau tidak suka? Kakak. Panas sekali. Katakan Qingling seharusnya akan segera tiba, kan? Tulip-tulip itu tidak akan berbahaya, kan? Percayalah padaku, tidak akan ada masalah. Duan Tianlang. Tianlang marah. Apa yang sedang kau lakukan? Duan Tianlang, aku datang untuk mengantarkan bunga. Tolong terima ini, jangan berlebihan. Ini hadiah untukmu. Pergi. Hei, kenapa kau jadi pemarah? Kau baik-baik saja sebelumnya, kenapa kau tiba-tiba berubah sikap? Ambil ini, enyahlah. Apa yang sedang kau lakukan?
Itu niat baik seseorang. Shan, kau menginjak niat baik orang lain. Ada apa denganmu? Apakah kau baik-baik saja? Tianlang, apakah kau baik-baik saja? Tianlang, apa yang terjadi padamu? Enyahlah. Tianlang. Tianlang bangun. Qingling, apa yang terjadi? Kenapa dia seperti ini lagi? Tianlang bangun. Siapa yang mengizinkan penipu sepertimu masuk ke sini? Jika sesuatu terjadi pada anakku, aku akan membuatmu masuk penjara. Cepat! Bawa dia ke rumah sakit. Qingling, aku hanya menyuruhmu mengantarkan bunga. Bagaimana ini bisa terjadi? Shan, kau benar-benar tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Memiliki seorang ibu memang hebat. Aku sangat merindukannya. Apakah dia juga merindukanku? Halo? Nenek, Qingling, kapan kamu pulang? saya sudah di rumah saya di pintu masuk. Cepatlah masuk, aku menunggu untuk makan malam bersamamu. Benar, aku masih punya nenek. Aku akan bahagia dengan nenek. Tianlang. Baiklah. Shan Tianlang, akan baik-baik saja, kenapa kamu tidak pulang dan beristirahat? Sui King antar Shan keluar. Paman Duan. Ayo Shan, Tianlang akan baik-baik saja. Ayo. Sui King, apakah Tianlang benar-benar baik-baik saja? Saya yakin Tianlang benar-benar akan baik-baik saja. Saya percaya ketika Tianlang melihat Qingling lagi di masa depan, dia pasti akan mencoba menghindarinya. Bagaimanapun kamu telah mencapai tujuanmu. Percayalah, Tianlang pasti akan bersemangat lagi besok. Lift sudah datang, sudah pulang dulu. Jika ada sesuatu, telepon aku. Oke, aku tahu dah. Sui King, apakah Shan sudah pulang? Kondisi Tianlang sudah stabil, kamu bisa pulang dan beristirahat. Pesta penyambutan Tianlang menjadi panggung pertunjukanmu. Selamat, kamu menggunakan kesempatan ini untuk menciptakan citra ibu tiri yang baik. Hanya untuk memastikan posisimu sebagai nyonya rumah di keluarga Duan, kamu benar-benar telah berusaha keras. Kamu pasti belum makan camilan malam kan? Aku sudah meminta Nanilan untuk menyiapkannya di rumah. Kamu bisa cepat pulang untuk makan, terima kasih. Sama-sama, aku tidak berbicara tentang camilan malam. Saat aku melihatmu menampar seseorang, aku sangat berterima kasih padamu. Terima kasih untuk 10 tahun ini karena ternyata tidak pernah menyentuhku. Aku biasanya takut pada orang seperti kamu yang terlihat lembut, tetapi cukup galak di dalam, benar juga. Atau kamu tidak akan bisa meninggalkan keluargamu dan anakmu. Sui King hormat sedikit pada bimbinganmu. Jangan lupa ini adalah rumah sakit. Meskipun kamu di rumah sakit, ada kebebasan berbicara. Lihat dirimu, kamu seperti landak, siapa yang berani mendekatimu? Benar, aku landak, aku hanya kelebihan. Aku tidak akan mengganggu keluargamu yang beranggotakan 3 orang. Kamu. Mengapa kamu perlu mengatakan hal-hal itu pada anakmu? Dia juga sedang tidak mood hari ini. Lihat dia. Mengapa kamu di sini lagi? Maaf, aku di sini untuk meminta maaf. Tidak perlu, kami akan menggunakan tindakan hukum. Pergi sekarang. Untukku? Ide busuk apa yang kamu miliki sekarang? Maaf, ini benar-benar kesalahanku. Bagaimana keadaan Duan Tianlang sekarang? Terima kasih padamu, dia masih di rumah sakit. Lalu bisakah aku menemuinya? Apalagi yang benar-benar kamu inginkan terjadi? Karena kamu, Tianlang, sudah beberapa kali dirawat di rumah sakit. Jika kamu berani muncul di depan Tianlang lagi, aku jamin kamu akan mengalami akhir yang sama. Kamu, keamanan, bersihkan sampah ini.
bersama wanita ini. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Aku sudah bekerja keras untuk, maaf silakan lewat sini. Khususnya antarkan itu ke sini. Tianlang, ada apa dengan sapu tangan ini? Aku benar-benar tidak mengerti. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Nah, itu benar. Suster, di mana pasien ruangan ini? Dia baru saja meninggalkan rumah sakit. Ini? Ini pasti milik Tuan Duan, dia lupa membawanya. Aku akan memberikannya padanya, oke? Qingling dan Tianlang. Apa urusan gelap yang kalian lakukan di belakangku? Dokter belum menyetujui kamu keluar dari rumah sakit, tapi kamu bersikeras untuk pergi. Kamu benar-benar harus melawanku ya? Tianlang. Jangan ceramahi aku sudah mengetuk. Sueking, kamu juga di sini? Sepertinya aku tidak seharusnya di sini, aku akan pergi sekarang. Sueking, kita belum selesai membahas bisnis. Shanshan, aku sedang bekerja, bisakah kamu tidak datang seenaknya lain kali? Aku kesini untuk mengantarkan sesuatu. Ini kamu meninggalkan ini di rumah sakit. Kalau begitu kalian kembali bekerja, aku akan pergi sekarang. Shanshan, jangan hiraukan dia, itu sifat Tianlang. Jangan kesal. Ikutlah denganku. Kenapa aku tidak bisa menghilangkan ini? Aku harus bilang kamu benar-benar hebat mengirim Tianlang ke rumah sakit lagi. Kamu tahu, biasanya kamu cukup menyenangkan. Kenapa selalu seperti ini ketika kamu bertemu Tianlang? Aku sudah lama ingin meminta maaf padanya, tapi keluarganya bahkan tidak membiarkan aku masuk. Kalau aku anggota keluarganya, aku juga tidak akan membiarkan kamu masuk. Kalau ada sesuatu terjadi lagi, siapa yang akan bertanggung jawab? Tapi aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Aku hanya mengantarkan bunga untuknya. Kamu tahu tidak, ayahku pernah meminta tutor keluarga untuk Tianlang? Apakah itu Jiang Yan? Dia cukup cantik dan hanya sedikit lebih tua dari Tianlang. Pada waktu itu Tianlang sedang memasuki masa puber dan jatuh cinta pada Jiang Yan. Shanshan, topik pembicaraan berikut ini adalah tabu di keluarga Duan. Tianlang pernah diculik oleh Jiang Yan. Bagaimana mungkin? Setelah kejadian itu Tianlang selalu menentang lawan jenis. Bukan dia tidak menyukaimu, tapi dia memperlakukan semua wanita dengan dingin. Shanshan, aku hanya memberitahumu rahasia ini hari ini karena aku tidak ingin kamu menyalahkannya dan aku berharap kamu bisa lebih memahaminya. Meskipun Jiang Yan akhirnya dipenjara, tapi luka Tianlang belum sembuh. Begitu dia membuka simpul cintanya, dia pasti akan tersentuh olehmu. Terima kasih Sueking telah memberitahuku sebanyak ini. Aku pasti akan memperlakukannya 2 kali lipat lebih baik di masa depan. Ada hal lain, kenapa dengan sapu tangan itu? Ketika aku pergi ke rumah sakit, perawat bilang Tianlang meninggalkannya. Bodohnya kamu, Tianlang sengaja meninggalkannya di sana. Kenapa kamu bawa kembali? Kamu tidak tahu kalau sapu tangan itu milik Qingling? Aku tahu, tapi aku tidak terlalu memikirkannya. Aku pikir, menurutmu mereka akan terus berkomunikasi karena sapu tangan itu? Aku akan mengawasi Tianlang, tapi aku tidak punya banyak kendali atas Qingling. Aku akan mengurus Qingling. Ah. (2133)
Ini. Kemarilah.